Please don't take my children! I know how you feeling, we all feel the same. You wanna Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Bird Box. Dan sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan seorang wanita yang bernama Mallory yang diperankan Sandra Bullock yang menjaga kedua anaknya dari gangguan makhluk supranatural yang dimana jika mereka melihat makhluk itu mereka akan mati dengan cara bunuh diri. Lalu untuk menyelamatkan diri mereka bertiga pun harus menyusuri sungai lalu melewati sebuah hutan dengan mata tertutup. Akankah mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka? Bila penasaran dengan story-nya, simak sampai habis dan intro. Now I'm headed to the dark side. This is how you sell your soul. Yeah, I'm really tired of working and breaking vertebrae. Every day I've been stressed like a murder case. Every day I wake up with a motherfucking mind full of... People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears. Oh my god. What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it! Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Di awal cerita pasca apokaliptik, seorang ibu-ibu yang bernama Mallory Hess menasihati dua anak muda yang tidak disebutkan namanya, bahwa mereka akan pergi ke hilir sungai dan pergi dengan perahu dayung. Mallory sendiri dengan tegas memerintahkan mereka berdua untuk tidak membuka penutup mata mereka atau mereka akan mati. Oke, aku hentikan bentar storynya yang dimana dari titik ini film akan berganti-ganti antara dua tahap cerita Mallory yang dipisahkan oleh 5 tahun sebelum kejadian apokaliptik. Ya, sampai Mallory hidup bertiga dengan dua anak ini yang upayanya untuk menyusuri sungai demi menemukan kelompok yang selamat dan tempat yang aman. Dan pastinya peristiwa yang menyebabkan semua ini terjadi. Oke, lanjut ke story. 5 tahun sebelum kejadian, Mallory yang hamil dikunjungi oleh saudara perempuannya yaitu Jessica. Dan sebuah laporan berita sedang ditayangkan di TV tentang bunuh diri massal yang tidak dapat dijelaskan di Rumania yang dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Di sini, Mallory melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dengan Jessica yang selalu menemaninya ke rumah sakit. Lalu, ketika meninggalkan rumah sakit, Mallory melihat seorang wanita membenturkan kepalanya ke panel kaca yang diikuti oleh orang lain. Mallory pun menyadari kekerasan yang menyebar di seluruh Eropa telah mencapai Amerika Utara. Lalu, Mallory dan Jessica berusaha menghindari keributan warga kota. Tetapi sayangnya Jessica menyaksikan fenomena yang mempengaruhi dirinya dan melihat sebuah entitas. Dan kemudian kehilangan kendali atas dirinya saat ia mengemudi, yang akhirnya membuat mobilnya terbalik. Kemudian Mallory yang terluka menyaksikan Jessica berjalan ke jalur sebuah truk sampah yang mendekat dan Jessica pun mati tertabrak. Kemudian Mallory mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki melalui kekacauan massal di jalanan. Dan Mallory bertemu seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia sendiri menyuruh Mallory ke rumahnya untuk keselamatannya meskipun suami Lydia yang bernama Douglas tidak setuju. Namun sayang, tepat sebelum dia mencapai Mallory, dia mengalami trance dan mulai berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. Lalu dengan santai naik ke mobil yang terbakar dan kemudian mobil itu meledak. Lalu Mallory diselamatkan seseorang berjalan kaki yang bernama Tom yang sedang menyelamatkan diri dari kekacauan. Tom sendiri membawa Mallory ke rumah Douglas dan untungnya Douglas memperbolehkan mereka masuk. Sementara itu di rumah tersebut terdapat seseorang yang bernama Charlie, yaitu salah satu korban yang tampaknya memiliki pengetahuan yang agak komprehensif tentang apa yang bisa terjadi. Dia berteori bahwa entitas iblis telah menginvasi bumi, mengambil bentuk ketakutan terburuk korban mereka dan membuat mereka gila sebelum membuat mereka mati karena bunuh diri. Ya pokoknya kalau mereka tak sengaja melihat sesuatu hal yang berada di luar, mereka akan trance dan melakukan bunuh diri. Kemudian atas desakan Tom, mereka pun menutup semua jendela di rumah dan menutup mata setiap kali mereka harus pergi keluar. Namun, ketika melihat ke area luar menggunakan monitor CCTV, seseorang yang bernama Greg tiba-tiba trance yang akhirnya bunuh diri dengan mengayunkan kursinya dengan keras dan membanting kepalanya ke perapian.
Next day, ketika persediaan makanan kekurangan yang ditambah dengan kedatangan seseorang yang selamat bernama Olympia yang ternyata dia juga hamil sama seperti Mallory. Everybody hold on to something. Gotta move. Kemudian sebagian besar kelompok pergi ke supermarket terdekat untuk mengisi kembali persediaan, sedangkan Mallory menemukan burung peliharaan dan memutuskan untuk membawanya pulang, beserta persediaan yang dia kumpulkan. You gotta speak up, I can't hear you. Dan kemudian kelompok itu berusaha membantu rekan kerja Charlie yang terkunci di luar supermarket dan meminta bantuan ke mereka. Namun, Charlie mengatakan bahwa temannya sedikit gila dan pastinya bisa membahayakan keselamatan kelompok. Dan ketika mereka merenungkan resiko untuk membuka pintu, tiba-tiba burung-burung yang diselamatkan Mallory masuk ke dalam kemarahan histeris. Di tengah hal itu terjadi dan ditambah teman Charlie yang memaksa masuk. Charlie terpaksa mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka dan Charlie pun tewas. Beberapa saat setelahnya yang dimana mereka berhasil kembali ke rumah Douglas, Felix yang selamat dan Lucy mencuri mobil milik kelompok dan pergi. Sons of bitches. Where's the goddamn car? Kita pindah ke Mallory yang sudah mendayung selama 24 jam. Dan dikarenakan lelah, Mallory istirahat sebentar, namun sayangnya kapalnya menabrak sebuah bangkai mobil di tengah sungai dan anak dia yang laki-laki terjatuh. Beruntungnya anak itu dapat diangkat ke perahu dan selamat, namun sayang, tas yang berisi persediaan mereka terjatuh dan hanyut. Kemudian Mallory meminggirkan perahunya dan mencari persediaan. Namun ketika mencari persediaan tanpa disengaja, Mallory mendengar suara seseorang yang membuatnya bergegas pergi dari tempat itu. Ketika melarikan diri, Mallory diganggu oleh makhluk tersebut yang dimana dia menembak asal-asalan. Akibat tembakan tersebut, putri dia turun dari perahu dan memeriksa Mallory. Melihat putrinya menghilang, Mallory langsung menarik tali yang terikat dengan putrinya dan mereka pun pergi. Comeback ke Olympia yang membiarkan Gary masuk, yaitu orang asing dan satu-satunya yang selamat dari kelompok lain. Dia datang ke rumah dan meminta perlindungan di rumah itu, namun Douglas tidak setuju. Kemudian Gary pun menjelaskan apa yang terjadi dengan dia dan kelompoknya. Namun Douglas tidak percaya dan bertambah menjadi sangat kesal dengan omong kosong Gary yang dia pun mulai mengancam yang lain dengan senapan. Get up and get out. Lalu, tiba-tiba Cherry, seorang lansia yang memukul kepala Douglas dengan vas dan Douglas pun pingsan. Douglas kemudian dipenjara di garasi, sedangkan di sisi lain Olympia dan Mallory melahirkan, dan Cherry membantu proses persalinan mereka. Di tempat lain, Gary mulai mengambil berbagai gambar entitas dan tampaknya mengalami trans yang menunjukkan bahwa ia mungkin sudah sebagian diambil alih oleh entitas ketika ia tiba di rumah itu. Kemudian Gary membuka pintu garasi agar Douglas terkena trans dan melakukan bunuh diri. Setelah membuat celaka Douglas, Gary memukul Tom dan mulai membuka beberapa penutup jendela. Ketika Gary membuka penutup jendela di ruangan Olympia, Olympia pun mulai terkena trans meskipun Mallory sudah memperingatkannya agar jangan melihat. Namun, Olympia gagal dan dia pun melompat keluar dari jendela yang membuat Olympia mati. Oke, dari sini kalian sudah mengerti siapa kedua anak itu. Jadi anak perempuan itu adalah anak Olympia dan yang laki-laki adalah anak kandung Mallory. Yang keduanya dijaga Mallory sampai segede itu.
Comeback ke Gary yang memaksa Cherry untuk melihat keluar jendela yang membuat dia stres, dan sebagai hasilnya Cherry berulang kali menusuk lehernya dengan gunting yang dibawanya. Kemudian Douglas secara membabi buta berusaha membunuh Gary dengan senapan tetapi gagal. Dan sialnya malah mengakibatkan Gary membunuh Douglas dengan gunting. Sementara Mallory mencoba melindungi bayi-bayi yang baru lahir. Tom tersadar dan melihat Douglas sudah mati. Lalu Tom pun melawan Gary, dan singkat cerita Tom berhasil mengalahkan Gary. Lima tahun kemudian Tom dan Mallory hidup bersama dengan anak-anak yang bernama, sebut saja Bambang dan Vina ya. Soalnya di sini mereka berdua nggak disebutin namanya, mereka cuma dipanggil boy and girl. Jadi nggak logis banget ya, mending kita kasih nama aja. Tapi buat si Vina ini bukan dari Garut kok, santuy. Oke, lanjut. Mereka berdua pun menerima transmisi atau pesan dari Rix, yaitu seorang yang selamat yang menyatakan bahwa mereka baik dan aman di komunitas yang tersembunyi di sebuah hutan. Lalu mereka berempat memutuskan untuk pergi ke komunitas tersebut, tetapi sayangnya mereka disergap oleh sekelompok korban yang terinfeksi di sepanjang jalan. Tanpa ragu-ragu Tom berlari untuk mengalihkan perhatian kelompok. Sementara Mallory dan anak-anak berusaha melarikan diri. Dan ketika kelompok itu memperhatikan Mallory dan anak-anak yang melarikan diri, Tom memutuskan untuk membuka matanya dan menembak mati semua kelompok itu. Kemudian Tom pun mulai stres dan berusaha menembak orang terakhir yang berasal dari kelompok itu. Kemudian Tom pun berhasil menembaknya, yang ditambah dia menembak dirinya sendiri. Kemudian Mallory, anak-anak, dan burung peliharaan mereka yang dibawa dalam sebuah kotak untuk memberikan peringatan terhadap entitas ketika mata mereka ditutup. Dan inilah ya story Mallory dan anak-anak ketika menyusuri sungai selama berhari-hari. Jadi yang di awal film tadi adalah bagian scene yang hampir habis durasinya. Ya, film ini semacam flashback-flashbackan gitu. Oke, lanjut. Ketika mereka bertiga sedang di perahu, tiba-tiba tanpa mereka ketahui mereka melewati sebuah arus yang sangat deras. Mallory pun mencoba untuk mengendalikan kapal. Namun saking derasnya air, akhirnya kapal itu terbalik yang membuat Mallory, Bambang, dan Vina masuk ke sungai. Beruntung Mallory dapat menyelamatkan Bambang dan Vina. Kemudian mereka pun memasuki sebuah hutan dengan mengikuti arahan burung yang berada di kotak. Dan ketika mereka menelusuri hutan, tanpa sengaja Mallory tersandung dan masuk ke jurang yang membuat mereka bertiga terpisah. Lalu Mallory pun mencari Bambang dan Vina. Di tengah hutan, Bambang dan Vina kebingungan. Mereka selalu mendapatkan bisikan-bisikan agar membuka penutup mata mereka. Can I really take off my blindfold? Boy, It's safe? take the blindfold off and look at me. Isn't it dangerous if I look? Namun Mallory selalu berteriak dan meyakinkan mereka agar tidak membuka tutup mata mereka. Kemudian terdengar suara bel dari Bambang yang dimana Mallory menemukannya. Kemudian dilanjutkan dengan ketemunya Vina yang mendatangi mereka berdua dengan sendirinya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kelompok tersebut dan terdengar suara yang memanggil Mallory. Namun itu hanyalah gangguan dari makhluk tersebut dan mereka bertiga pun harus berlari ke arah suara burung. Yang akhirnya mereka sampai di suatu bangunan dan diizinkan masuk oleh orang-orang di sana. Open the door! Please! Kemudian Mallory pun bertemu dengan Rix yang dimana pesan itu benar. Mallory? I'm Rick. Bahwa di sana ada komunitas dan tempat tinggal. Lalu mereka bertiga tinggal di sana dan hidup bahagia dan tamat. Oke, seperti itu ya story film Bird Box, dan sedikit pembahasan bahwa Bird Box mampu menghadirkan sebuah film post-apocalyptic dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi pertarungan antara manusia dengan zombie atau alien. Namun pergulatan antara manusia waras melawan manusia yang sudah tergoyahkan iman serta nalar dan logikanya. Film ini dibuat dengan alur cerita yang cukup jelas dan tidak terburu-buru, ditambah dengan alurnya yang maju mundur, yang memungkinkan penonton mengetahui latar belakang Mallory dan kenapa ia harus bertahan hidup. Lalu bagaimana akting pemeran utama Sandra Bullock sebagai Mallory di film ini?
Menurutku biasa saja sebenarnya. Lalu bagaimana dengan pemeran lainnya? Ada aktor John Malkovich yang sebenarnya cukup menghibur. Gaya sarkasnya yang masih tetap seru untuk ditonton, semacam menyelipkan komedi ketika hidup sedang berada dalam kondisi yang getir. Dan kenapa judul film ini Bird Box bukannya Close Your Eyes atau yang lain-lainnya? Oke, karena inti di film ini adalah ketika berada di scene akhir yang dimana Mallory mencoba menyelamatkan diri dengan mendengarkan arahan dari suara burung yang berada di kotak dengan mata tertutup. Makanya film ini diberi nama Bird Box. Yang jelas di plot utama aja kita udah diperlihatkan kalau nih cerita sebenarnya mengisahkan Mallory dan kedua anaknya yang menelusuri sungai dengan mendengarkan arahan burung untuk datang ke tempat komunitas tersebut. Dan untuk plot kedua itu yang cuman flashback tentang sebelum kejadian-kejadian seperti itu aja. Oke, begitu ya sedikit pembahasannya, dan bagi kalian penasaran dengan film ini kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Terus next video It Chapter 1 dulu baru yang kedua ya, supaya ceritanya nyambung aja, nggak loncat-loncat. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.